Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Apakah kalian masih semangat di dalam belajar? Hari ini kita masih dalam tema 2, subtema 3 dengan judul menyayangi tumbuhan. Di sekolah Siti ditanami pohon sirih di halaman sekolahnya. Ini adalah contoh gambar pohon sirih yang ada di halaman sekolah Siti. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Perhatikan contoh ini, sirih tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun yang runcing. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar yang dilingkari ini. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dengan lebar 2-5 cm. Jika daunnya kita remas akan mengeluarkan bau yang khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Mari kita belajar bersama-sama. Garis bilangan adalah garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan dengan jarak yang sama panjang. Seperti apa gambarnya? Mungkin anak-anak belum ada gambaran ya, tapi kita perhatikan dulu cara membuat garis bilangan supaya anak-anak ada gambaran nih, garis bilangan itu seperti apa. Berikut adalah cara membuat garis bilangan. Yang pertama, buatlah sebuah garis yang panjang. Dengan ujungnya kita beri tanda panah. Seberapa panjangnya ini tergantung dari seberapa angka yang akan anak-anak masukkan di dalam garis ini. Setelah garis panjang, pada setiap titiknya kita beri beberapa titik dengan jarak yang sama panjang. Ingat, jaraknya harus sama panjang. Jika 1 cm, maka semuanya juga 1 cm. Setelah diberi titik, kita beri penanda nih. Penandanya apa? Penandanya adalah angka. Kita beri angka 1 sampai dengan seterusnya. Kalau di dalam garis bilangan yang dicontohkan, kita berhenti di angka 12. Nah, seperti ini gambar garis bilangan dan cara membuat garis bilangan. Bagaimana? Apakah kalian bisa menggambarnya dalam buku tugas kalian? Coba ya, gambar di dalam buku tugas kalian. Nah, mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang garis bilangan. Ini garis bilangan yang sudah kita gambar tadi, kita salin di sebelah sini. Kita akan cek satu persatu apakah benar pernyataan-pernyataan yang di bawah ini. Yang pertama, garis bilangan dimulai dari angka 0. Kita lihat gambar garis bilangannya. Ini ternyata benar, dimulai dari angka 0 di ujung sebelah kiri. Kemudian setelah angka 0 secara berurutan, maka akan ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ternyata ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau di dalam contoh sampai dengan angka 12. Pernyataan selanjutnya, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama panjang. Jika 1 cm, maka titik yang lain juga harus 1 cm. Ini kita ukur dengan biasanya garis melengkung seperti ini. Pernyataan yang selanjutnya,
terdapat tanda panah yang bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Ingat, garis panjang tadi di ujungnya kita beri tanda panah di sebelah kanan. Nah, maksudnya tanda panah ini adalah jikalau anak-anak membutuhkan sampai angka 15, jadi masih bisa dimasukkan sampai angka berapapun yang dibutuhkan. Nah, pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Jadi, yang di sebelah kiri nilainya lebih kecil. Itu artinya bisa kita ambil contoh, angka 0 dibandingkan dengan angka 12, maka lebih besar angka 12 karena letaknya di sebelah kanan. Selanjutnya, disediakan sebuah garis bilangan dengan beberapa angka yang sengaja dihilangkan atau diganti dengan beberapa huruf. Coba tuliskan angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di atas. Ada huruf S, L, R, I, dan H. Yang masing-masing huruf dicetak dalam warna merah. Apakah kalian bisa menebak angka berapa yang ada di huruf S? Ya, jikalau anak-anak menebaknya angka 1, maka jawaban kalian benar. Kemudian di huruf L adalah angka 3, huruf R adalah angka 5, huruf I angka 8, dan huruf terakhir huruf H angka 11. Ini adalah garis bilangan yang rumpang tadi. Selain menunjukkan urutan suatu bilangan, garis bilangan ini juga bisa digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan loh. Kok bisa? Bagaimana ya? Mari kita simak contoh soal. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0 dalam sebuah garis bilangan. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Kita gambarkan dulu garis bilangannya seperti ini. Jangan lupa garis lurus diberi tanda panah, di setiap titiknya ada angka yang berurutan. Posisi A yaitu di angka 0 di sini, kemudian setelah beberapa waktu berpindah ke angka 2, kita beri huruf B. Nah, dari peristiwa ini, contoh ini, kita bisa menuliskannya dalam suatu bentuk penjumlahan, yaitu angka awal, yaitu angka 0, kita jumlahkan dengan angka 2, di mana hasilnya adalah 2. Kita lihat contoh lainnya supaya lebih paham ya. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Berapa panjang pohon sirih sekarang? Kita gambarkan dulu suatu garis bilangan. Kemudian di posisi awal tadi di angka 3. Ya, benar. Kemudian bertambah 2 satuan. Kalau bertambah berarti kita akan jalan 2 langkah ke arah kanan. Bertambah yaitu kita jalan 2 langkah ke kanan dari posisi semula. Kalau dalam contoh ini berarti dari posisi angka 3. Ini tadi posisi A ya, katakanlah sebagai posisi A. Karena bertambah 2 satuan, kita jalan 2 langkah. 1, 2. Iya, berarti sekarang ada di posisi 5 atau di titik B. Nah, ini juga bisa kita tuliskan bentuk penjumlahannya. Bentuk penjumlahannya adalah 3
ditambah 2 sama dengan 5. 5-nya ini dihitung dari titik 0 ya. Contoh lainnya, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Langkah pertama yaitu menggambar garis bilangan. Kemudian posisi awalnya adalah di angka 4. Mari kita lihat angka 4, kita beri tanda 4 ya. Jadi dari angka 0 kita jalan 4 langkah, yaitu berhenti di angka 4. Kemudian karena tumbuh, maka angka 4 ini akan kita tambah ya. Jadi kita akan jalan ke kanan dari angka 4. Berapa langkah? Iya, betul, 7 langkah. Ini posisi A. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Jadi kita berhenti di angka 11, yaitu posisi B. Maka penjumlahannya dari angka 0 ke angka 11. Jadi bentuknya adalah, apakah kalian bisa menebak? Ya, 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, itu tadi kalau soal cerita. Bagaimana dengan soal yang langsung ada angkanya seperti ini? Berapakah 3 ditambah 4? Kalian pasti bisa menebaknya. Angka 7, iya betul. Tapi mari kita coba menghitung dengan menggunakan garis bilangan. Seperti ini, angka 3, maka kita mulai dari angka 3, kita cari dulu angka 3, ini angka 3, kita beri tanda, kemudian karena ditambah, berarti kita jalan ke arah kanan sebanyak 4 langkah dari titik 3 ini. 1, 2, 3, 4. Jadi kita berhenti di angka 7, posisi B. Nah, dari angka 0 ke angka 7 kita beri tanda seperti ini. Maka hasilnya adalah angka 7 sesuai dengan tebakan anak-anak tadi. Mudah ya? Coba soal selanjutnya. Angkanya adalah 6 ditambah 6. Oh, itu mudah. Ya, memang mudah. Caranya seperti ini. Kita mulai dari angka 6. 6 langkah dari angka 0. Kita beri tanda. Kemudian kita jalan lagi 6 langkah menuju sebelah kanan dari angka semula, yaitu angka 6, angka yang sudah kita beri tanda ini. Kita katakanlah ini angkanya titik A. 6 langkah yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berakhir di angka 12. Titik B. Nah, maka jawabannya 6 ditambah 6 adalah 12. Ya, itu tadi anak-anak beberapa contoh dan beberapa penjelasan mengenai garis bilangan. Jadi bisa kita simpulkan, garis bilangan adalah suatu garis lurus dengan anak panah di ujungnya yang setiap titik memiliki angka tertentu, menunjukkan angka tertentu dengan masing-masing jarak setiap titiknya sama panjang. Garis bilangan selain untuk mengurutkan suatu bilangan juga bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Seperti tadi contoh-contoh yang sudah Ibu Guru sampaikan. Nah, anak-anak mudah kan? Apakah kalian bisa mencobanya? Nah, itu tadi penjelasan untuk hari ini, penjelasan materi matematika subtema 3 di tema 2 dengan judul menyayangi tumbuhan. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, tetap
Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah belajar bersama, terima kasih sudah menyimak. God bless you.